Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaid Iman Nabil dari kelas Finance semester 6 dengan NIM 22308 11247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis investasi saham dan strategi portofolio optimal untuk memenuhi mata tugas UTS mata kuliah portofolio. Yang pertama, di sini ada peran penting pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal memegang peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan sistem keuangan. Bagi sektor korporasi, pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan strategis untuk perluasan bisnis, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangannya untuk inovasi perusahaan. Akses pendanaan melalui mekanisme pasar modal ini juga tidak hanya memperkuat fundamental perusahaan, tapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi makro melalui penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Alasan pemilihan saham. Di sini yang pertama saya memilih Bank BTN. Bank BTN adalah salah satu bank milik negara yang memiliki fokus utama pada pembiayaan sektor perumahan, terutama melalui kredit kepemilikan rumah atau KPR. Keberadaan Bank BTN sebagai pemain utama dalam sektor pembiayaan properti menjadikannya unik dibandingkan bank-bank BUMN lainnya. Yang kedua, PT Kalbe Farma atau KLBF merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara dengan lini bisnis yang terdiversifikasi, mulai dari produk obat resep, obat bebas, minuman kesehatan, hingga distribusi dan layanan kesehatannya. KLBF menjadi salah satu pilihan utama dalam sektor kesehatan karena fundamentalnya yang kuat, pertumbuhan pendapatannya yang konsisten, serta kemampuan mempertahankan margin keuntungannya. Yang ketiga, PT Elang Mahkota Teknologi atau EMTK adalah salah satu perusahaan media dan teknologi terkemuka di Indonesia. EMTK telah berkembang dari perusahaan media konvensional menjadi konglomerat digital dengan diversifikasi bisnis yang meliputi media seperti SCTV dan LCR, layanan kesehatan digital, Halodoc, hingga sektor keuangan digital atau Dana. Transformasi bisnis ini menunjukkan arah pertumbuhan yang progresif dan sesuai dengan tren digitalisasi ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada return dan risiko aktiva tunggal. Dilihat dari tabel, Bank BTN memberikan return paling rendah dengan risiko sedang. Saham ini cocok untuk investor moderat yang menginginkan eksposur ke sektor perbankan dengan fluktuasi pasar yang masih dapat dikendalikan. Meskipun returnnya kecil, potensi jangka panjang tetap ada. Lalu KLBF menawarkan return sedikit lebih baik, dengan risiko sama seperti Bank BTN. Kelebihannya atas pada kestabilan harga dan varians residual paling rendah, membuatnya ideal untuk investor konservatif yang mencari kestabilan dengan return wajar. Sebagai emiten sektor kesehatan, KLBF cenderung defensif. Lalu EMTK mencatat return tertinggi, namun disertai risiko tertinggi. Saham ini cocok untuk investor agresif karena memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan alfa positif. EMTK bergerak di sektor teknologi dan media yang sangat berkembang namun fluktuatif. Selanjutnya ada tabel dari return dan risiko portofolio. Lalu selanjutnya, rekomendasi strategi investasi berdasarkan profil investor. Untuk konservatif, KLBF memimpin dengan 70%. Alasannya fokus pada stabilitas dan risiko rendah. KLBF memiliki beta hampir 1 dan varians residual paling kecil, cocok untuk kestabilan. Lalu di moderat, dipimpin oleh KLBF juga dengan kombinasi antara risiko dan return seimbang. Lalu EMTK mulai diberi bobot lebih tinggi dari potensi return, namun tetap diimbangi oleh KLBF. Lalu untuk yang agresif itu EMTK dengan 60%. Karena alasan strategisnya mengejar return tertinggi dengan toleransi risiko tinggi.
EMTK dominan karena return dan alpha paling tinggi meski volatilitas besar. Simpulannya, analisis terhadap 3 saham pilihan dari PT Bank Tabungan Negara, PT Kalbe Farma, dan PT Elang Mahkota Teknologi menunjukkan bahwa return dan risiko setiap saham memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat saling melengkapi jika dikombinasikan dalam satu portofolio. Pendekatan Markowitz dan model indeks tunggal digunakan untuk membentuk portofolio efisien dan menganalisis sensitivitas saham terhadap pasar. Portofolio optimal terbentuk dari kombinasi 3 saham tersebut di mana diversifikasi mampu menurunkan risiko total tanpa mengorbankan return secara signifikan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.